Saya jadi tidak mengerti. Saya benar-benar tidak mengerti. Kalau semua terpidana dibebaskan Mahkamah Agung, lalu siapa pembunuh Marsinah sesungguhnya? Halo sahabat buruh, apa kabar Anda hari ini? Tentunya dalam keadaan baik saja, bukan? Bagaimana nih lebarannya? Asik banget dong pastinya. Segenap tim TV-nya buruh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya sahabat. Baiklah sahabat, bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, bulan ini juga masih dalam suasana peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Nah, dengar-dengar, karena waktu yang kejepit dengan Hari Raya Idul Fitri, kaum buruh memundurkan peringatan Hari Buruh yang seharusnya di tanggal 1 Mei 2022 menjadi tanggal 14 Mei 2022 dengan beberapa tuntutan yang dianggap tidak adil oleh para buruh, yang salah satunya adalah tolak Omnibus Law. Mengingat Hari Buruh adalah hari di mana buruh memperingati perjuangan kerja pekerja menuntut hak, maka TV-nya buruh kali ini akan menayangkan sejarah singkat pejuang seorang buruh pabrik perempuan. Siapakah dia? Dia adalah Marsinah. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Bekerja pada PT Catur Putra Surya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei tahun 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Nah pemirsa, bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia tayangan sejarah singkat Marsinah, buruh perempuan pejuang hak. Awal tahun 1993, Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 garing tahun 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi pengusaha berarti bertambahnya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April tahun 1993, PT Catur Putra Surya di Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya karyawan PT CPS tersebut memutuskan untuk unjuk rasa pada tanggal 3 dan 4 Mei tahun 1993 dengan menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Marsinah adalah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei tahun 1993 di Tanggung Langin, Sidoarjo. 3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer atau Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Hingga sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang harinya, tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah pun lenyap.
Mulai tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Adapun proses penyelidikan pembunuhan Marsinah pada tanggal 30 September 1993 telah dibentuk tim terpadu Barkos Kanansda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan keberanggotakan penyidik dan penyelidik Polda Jatim serta Denintel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satu yang ditangkap. Setelah 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimulzade Surjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 yang terduga tersebut terlibat pembunuhan, yaitu anggota TNI. Hasil penyidikan polisi menyebutkan Suprapto, pekerja di bagian kontrol CPS, menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsinah disekap, Suwono, Satpam CPS, mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum sekitar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Di tahun 1993 juga dibentuklah Komite Solidaritas untuk Marsinah atau KSUM. KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh aparat militer. KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Munir menjadi salah seorang pengacara buruh PT CPS melawan Kodam 5 Brawijaya, Depnaker Sidoarjo dan PT CPS Porong atas pemutus hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT CPS Porong yang dianggap sebagai dalang unjuk rasa. Kisah Marsinah ini pun kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Rahardjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar tersebut sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Noah yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi meluncurkan album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah. Sebuah band beraliran anarko-punk yang berasal dari Jakarta bernama Marginal menciptakan sebuah lagu berjudul Marsinah yang didedikasikan khusus untuk perjuangan Marsinah. Lagu ini dibawakan sekaligus dalam 2 albumnya, yaitu album Termarginalkan dan album terbaru mereka yang bertajuk Predator, masing-masing dalam versi yang berbeda. Nah, sahabat buruh, itulah tadi sejarah singkat kisah buruh perempuan pejuang hak yang sampai kini abadi namanya. Segenap tim TV-nya Buruh mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional, selamat melaksanakan perjuangan kesejahteraan pekerja dan masyarakat kecil lainnya.
Semoga menuai hasil yang baik dan jangan lupa tetap terus saksikan tayangan kanal Berita TV-nya Buruh. Bantu share ke semua sahabat-sahabat lainnya agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.